salat tahiyatul masjid ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah dengan dalil-dalil yang mereka sebutkan. Sebagian ulama seperti Zahiriyah dan dipilih oleh Syaukani dan sebagian ulama yang lain menyatakan bahwasanya salat tahiyatul masjid hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Ya. Saya pun lebih condong kepada hukumnya wajib. Tapi ini khilafiyah di kalangan para ulama. Hukumnya apakah wajib ataukah sunnah yang sangat ditekankan. Jumhur ulama berkata hukumnya apa? Sunnah. Segelintir ulama mengatakan hukumnya wajib. Saya lebih condong pada hukumnya wajib. Kemudian perkara berikutnya, apakah salat tahiyatul masjid bisa dikerjakan setiap waktu? Khilaf juga di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya salat tahiyatul masjid boleh dikerjakan setiap waktu kecuali waktu terlarang. Kecuali waktu terlarang. Contohnya Nabi mengatakan, la salata ba'dal fajri hatta tartafi asy-syams. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari naik, sampai waktu duha. Wala salata ba'dal maghrib ba'dal asri hatta taghiba asy-syams. Tidak ada salat sunnah setelah salat asar sampai maghrib. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya seluruh salat tidak boleh dikerjakan waktu ini kecuali salat qadha. Salat qadha ya, meskipun setelah jamaah selesai, bagi dia belum, misalnya orang salat asar terlambat di masjid ya. Bagi jamaah sudah selesai salat asar, tapi bagi dia belum salat apa? Salat asar. Maka tidak mengapa, karena yang dilarang tidak boleh salat setelah salat asar. Bagi yang terlambat ya, atau orang yang mengqadha, memang dia belum salat tersebut. Oleh karenanya, bagaimana kalau seorang salat tahiyatul masjid dan secara umum salat dawatul asbab, salat yang ada sebabnya di waktu-waktu terlarang? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Saya lebih condong pada pendapat bolehnya salat tersebut dilakukan meskipun waktu terlarang, Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Yang satunya, la salata ba'dal asri hatta taghiba asy-syams. Tidak ada salat setelah salat asar sampai maghrib. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari tinggi. Jadi ini punya keumuman, yang ini juga punya keumuman. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Jika salah seorang kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Nah, dua keumuman bertentangan. Dalam masalah usul fikih ini sekarang dua keumuman bertentangan. Keumuman dari masalah yang pertama, tidak ada salat setelah asar sampai maghrib, mencakup seluruh salat, tidak ada salat apapun, termasuk tahiyatul masjid. Ini umum, mencakup seluruh salat, tidak boleh dikerjakan di waktu terlarang. Hadis yang kedua, jika salah seorang kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat, maka ini umumnya dari segi waktu. Jika seorang masuk masjid kapan saja, termasuk waktu-waktu terlarang. Paham? Termasuk waktu-waktu terlarang. Maka kelompok hadis pertama berkaitan dengan keumuman salat. Seluruh salat dilarang di waktu terlarang, termasuk salat tahiyatul masjid. Adapun hadis yang kedua, tahiyatul masjid boleh dikerjakan kapan saja, tidak ada pengecualian termasuk waktu-waktu terlarang. Dari sini timbullah khilaf di kalangan para ulama, mana yang kita lebih dahulukan, keumuman waktu atau keumuman salat. Kalau kita dahulukan keumuman waktu, maka salat tahiyatul masjid boleh dilakukan meskipun waktu terlarang. Tapi kalau kita mendahulukan keumuman salat, maka salat tahiyatul masjid tidak boleh dilakukan di waktu terlarang karena termasuk salat yang dilarang. Dari sini para ulama sebagiannya memandang dalil penguat dari sisi luar, Ya, ternyata kita dapati ada sebagian salat sunnah yang boleh dikerjakan meskipun waktu terlarang. Contohnya, ya, Nabi SAW ya pernah mengqadha salat rawatib zuhur, beliau qadha setelah salat asar. Kenapa? Ada tamu datang, Rasulullah SAW sibuk melayani tamu tersebut sehingga tidak sempat melaksanakan ba'diyah zuhur kalau tidak salah. Sehingga Rasulullah SAW pun mengerjakannya setelah salat apa? Asar. Padahal setelah salat asar waktu terlarang. Namun ada sebabnya. Contohnya pula, Rasulullah SAW pernah melihat sahabat yang setelah salat subuh salat lagi 2 rakaat. Ternyata itu adalah salat mengqadha qabliyah subuh yang tidak sempat dikerjakan. Maka dikerjakan tatkala setelah salat subuh, padahal setelah salat subuh adalah waktu terlarang. Demikian juga Rasulullah SAW pernah melihat seorang masuk masjid sementara Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat.
Rasulullah SAW dia belum sholat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW suruh berdiri untuk sholat tahiyatul masjid. Padahal mendengar khutbah ini hukumnya apa? Wajib. Padahal mendengar khutbah itu hukumnya wajib, harus diam dengar. Tapi Rasulullah SAW tetap suruh sholat di waktu tersebut. Kemudian juga Rasulullah SAW memerintahkan agar tidak melarang seorang tawaf kapanpun di Ka'bah. Dan setelah tawaf ada sholat dua rakaat. Kita mau tawaf kapan saja di Ka'bah, mau ba'da asar, mau ba'da subuh, mau menjelang duhur, 5 menit sebelum duhur, ini semua waktu terlarang. Tapi tawaf nggak jadi masalah. Dan setelah saya tawaf, sholat 2 rakaat. Berarti ada dalil-dalil yang menunjukkan ternyata waktu-waktu terlarang ternyata bisa dikerjakan sholat-sholat yang ada sebabnya. Dari sini kita menguatkan bahwasanya keumuman waktu lebih kuat daripada keumuman sholat. Sehingga sabda Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ini mencakup seluruh waktu, maka tidak mengapa. Kapan saja kita masuk masjid, maka kita boleh salat 2 rakaat. Meskipun tatkala menjelang azan maghrib, saya memilih lebih hati-hati untuk tidak salat. Kenapa? Itu di puncak-puncaknya orang-orang kafir sedang sujud kepada matahari. Jadi kalau matahari bulatannya sudah menempel di cakrawala, lebih baik kita nunggu sampai turun matahari tersebut. Karena sebagian ulama mengkategorikan ini waktu terlarang yang sangat terlarang. Kalau ba'da asar, kenapa kita tidak boleh sholat ba'da asar? Di antara hikmahnya agar kita tidak bertasyabuh dengan para penyembah matahari. Di mana ba'da asar mulai mereka membuat puji-pujian terhadap dewa matahari atau terhadap matahari. Kemudian mereka siap untuk beribadah kepada matahari, dan puncaknya mereka beribadah tatkala matahari di cakrawala. Ya, maka lebih baik kita menunda. Kalau tinggal 3 menit azan maghrib, ya udah tunggu aja dulu. Enggak usah apa? Salat. Ini lebih baik, lebih hati-hati. Namun kalau ada yang salat, saya katakan silakan, sebagian ulama tetap membolehkan. Karena tadi Rasulullah SAW mengatakan jika kalian masuk masjid, jangan dulu duduk sampai salat 2 rakaat, umum mencakup waktu kapan saja. Baik, ini permasalahan sholat tahiyatul masjid. Boleh dikerjakan kapan saja. Permasalahan berikutnya, nah, Ustadz, bagaimana orang yang i'tikaf di masjid atau orang yang sering bolak-balik ke masjid, keluar masjid? Dia ada keperluan, misalnya tukang parkir, dia lagi parkir, dia ke masjid, terus parkir lagi, ke masjid lagi. Atau misalnya ada orang yang bolak-balik ke toilet, sebentar lagi dia rasa buang air kecil, dia balik lagi, kemudian balik lagi. Pergi ke toilet, balik lagi ke masjid. Apakah dia harus setiap masuk harus mengulangi sholat tahiyatul masjid? Wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong pada pendapat tidak harus. Kenapa? Karena itu sangat berat. Yang kedua, dia keluar cuma sebentar, tidak lama. Beda kalau dia keluar lama, maka ini tidak diperbolehkan. Seakan-akan dia baru masuk masjid lagi. Tapi kondisi dia, kita tahu dia ke masjid dan dia ke toilet sebentar karena ada keperluan. Maka tatkala dia masuk masjid lagi, tidak harus sholat tahiyatul masjid. Karena sudah diketahui dia telah menghormati masjid dengan sholat tadi sebelumnya. Ya. Karena ada orang seperti itu bolak-balik apa? Masjid. Terutama pertanyaan ini sangat sering muncul tatkala bagi orang yang i'tikaf. Maka setiap saya ke toilet harus sholat tahiyatul masjid lagi? Jawabannya tidak harus. Tapi kalau anda ingin sholat, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Demikian juga kalau ada orang sudah terlanjur duduk di masjid, apakah boleh dia bangun untuk sholat? Jawabannya boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW menegur seorang sahabat yang sudah terlanjur duduk, Rasulullah SAW suruh apa? Berdiri lagi, sholat. Kalau tidak kelamaan, maka dia baru kemudian mungkin dia letih sekali masuk masjid, dia ingin minum dahulu karena seperti di Masjid Nawawi kehausan lewat panas-panas masuk ke masjid, dia sangat haus maka dia minum dahulu. Dan minum kan duduk. Ustaz, saya jongkok termasuk duduk. Ya. Maka dia boleh minum dahulu, duduk, baru kemudian dia sholat, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi lebih utama dia sholat dahulu, baru kemudian minum. Tapi terkadang dia sangat haus, maka tidak mengapa dia minum sambil duduk, baru setelah itu kemudian dia sholat tahiyatul masjid, tidak jadi masalah.